guys, jangan lupa kalian pada mampir ke Kraftonosia di Tembalang di depan Masjid Undip ya. Bye bye. Kenalkan, aku Pilih, aku owner dari Kraftonosia. Jadi Kraftonosia itu industri kreatif yang bergerak di bidang pengolahan limbah kertas, terutama limbah kertas, yaitu kerajinan anyaman dari kertas koran. Awal mula itu masih namanya belum Kraftonosia. Jadi awal mula itu sebenarnya ini kayak hikmah dari pandemi. Jadi dulu tuh aku punya usaha namanya Rumah Rafa. Terus Rumah Rafa tuh ada dua, ada kuliner, ada craft. Cuman kalau craft itu masih sekedar untuk hobi gitu, jadi belum untuk dijadikan usaha. Nah, karena pandemi, jadi Rumah Rafanya tuh untuk income-nya tuh agak menurun, bahkan drastis gitu kan. Nah, terus aku mulai menekuni hobi lagi. Nah, waktu itu tuh kebetulan ada koran numpuk di meja di ruang tamu gitu. Nah, kan aku basicnya emang suka recycle, jadi aku biasa mendaur ulang kayak plastik, terus kain perca gitu. Nah, waktu itu idenya juga dari koran yang numpuk itu, terus aku searching di internet, kemudian ketemulah kayak kerajinan-kerajinan berbahan kertas koran. Nah, awalnya juga masih yang aku pakainya koran yang masih warnanya masih warna asli, aku linting, kemudian aku anyam jadinya kayak itu yang sedut. Ada bunga yang ada pas bunganya ungu. Nah, bunga ungu yang ada pas bunganya. Nah, awal itu seperti ini. Mulai trial gitu, kalau kayak gitu kok jelek gitu kan, jadi awal mulanya kayak gitu masih yang bikin standar gitu. Terus mulai aku trial, coba aku warna dulu, aku warna, kemudian baru aku anyam, ternyata jadinya lebih bagus dan jadi produk yang macam-macam. Ini produk pertama yang dari trial aku, yang aku warna, kemudian baru aku anyam jadinya seperti ini. Nah, terus setelah itu mulai berkembang, jadi aku mulai bikin macam-macam, jadi ada ini, ada tempat tisu gitu kan. Kemudian iseng bikin tas. Nah, tas itu aku bikin tas tuh kayak gini, tas Arimbi ini. Cuman waktu itu ini bukan yang warna merah, kan udah yang sekarang. Dulu aku bikin tas model ini tapi warnanya yang warna kayak gini. Kemudian aku dapat referensi nama dari meta brandingnya, itu dikasih nama Kraftonosia. Nah, itu yang aku pakai sampai sekarang. Jadi Kraftonosia itu sebenarnya pemberian namanya, pemberian dari mentor brandingku, namanya Mas Ipe, dia dari Dian Swantoro. Nah, dari situ kemudian dari situ berkembang ternyata namanya itu ngerejekani banget. Kita ikut kompetisi di akhir 2021 tuh kita dapat juara 2 video produk mula sekota Semarang. Jadi aku bisa dapat piala itu. Nah, Inspirasinya? kalau inspirasinya aku awalnya memang dari aku sendiri sih ya. Aku ingin memanfaatkan limbah kertas yang ada di sekitar. Karena kan kita kompleksnya kan di kompleks kampus ya. Jadi banyak kertas koran, kertas skripsi yang kayaknya cuman dibuang, dijualnya juga kiloan, harganya murah kan. Nah, jadi sebetulnya lebih ke inspirasinya ya keprihatinan aku atas limbah kertas yang ada di sekitar sih, yang cuman dijual kiloan gitu. Jadi terus tergerak, bisa nggak sih kalau ini kita olah jadi sesuatu yang mungkin lebih bernilai. Awalnya itu sih tantangan untuk diri sendiri aja gitu. Terus akhirnya aku coba itu, akhirnya bisa sampai sekarang ini. Dan ternyata produk-produk Kraftonosia itu juga diterima sama pasar, karena kan kita meskipun dari kertas, produk kita itu tahan air, dan juga yang awalnya itu hanya tahan air aja. Kalau sekarang kita sudah inovasi lagi, selain tahan air, kita juga pelapisnya sudah menggunakan yang food grade, jadi yang kualitas ekspor. Kemudian untuk pewarnanya kita juga sudah mulai mengadaptasi ke pewarna alam, seperti kalung ini kita ininya pakai pewarna alam, jadi ini nggak pakai cat, tapi ini pakai pewarna dari kayu secang kayak gitu. Pemasaran yang dilakukan Bu Pilih sampai saya lihatnya di Instagram sampai di bazar-bazar atau sampai di Mbak Ita itu yang wali kota itu gimana? Kalau pemasaran kan kita memang dari kita dapat waktu itu
kita menang dapat juara 2 itu kan memang langsung dinas notice ya, jadi kita banyak diikutkan untuk pameran-pameran lah. Sebenarnya awal dari itu sih, dari pameran-pameran, kita ketika ada pameran aku selalu mengedukasi customer, terus kemudian dari situ kan mereka yang kalau memang itu market kita, sesuai dengan market kita, mereka yang suka produk-produk ramah lingkungan, pasti mereka akan suka dan beli, bahkan mungkin mereferensikan ke teman-temannya, nah kayak gitu. Jadi dari pameran-pameran, kemudian juga Instagram, karena Instagram kita waktu di awal itu kita ada kolaborasi dengan SMK 11, jadi dengan anak-anak dari SMK 11 yang mereka tergabung dalam namanya DTC, mereka ada program kayak pengelolaan media sosial untuk UMKM.